Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan PPT yang telah kami buat, yaitu dengan tema 9 Wali Songo. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Abdurrahman, yang kedua Muhammad Hafiz Diaul Haq, yang ketiga Quinta Afka Syakur, yang keempat Rifki Bakhtiar, yang kelima Rizky Muhammad Arifuddin, dan juga yang keenam Sabrina Nur Hafiz. Jadi, siapa sih Wali Songo itu? Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke abad 16. Mereka dikenal karena pendekatan dakwah yang unik dan juga berhasil memperkenalkan serta mengajarkan Islam kepada masyarakat Jawa yang saat itu masih banyak menganut agama Hindu-Buddha dan juga masih banyak menganut tradisi lokal. Penyebaran Islam dilakukan secara damai melalui budaya seni, pendidikan, dan juga pendekatan sosial. Mereka tidak hanya berdakwah di masjid, tetapi juga menggunakan wayang, gamelan, kesenian, dan juga adat setempat agar ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Gresik, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga sebagai Syekh Maghribi karena asalnya dari Maghrib, Maroko atau Persia. Ia datang ke Jawa sekitar tahun 1404 Masehi dan menjadi pelopor dakwah Islam di Nusantara, khususnya di Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Gresik. Ia mewariskan sistem dakwah damai dan menjadi ayah dari Sunan Giri, tokoh penting dalam penyebaran Islam, menekankan tauhid, akhlak mulia, dan toleransi. Dakwahnya menyebar luas dan banyak masyarakat memeluk Islam karena keteladanannya. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel. Nama aslinya itu Raden Rahmat. Beliau putra Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut Sunan Gresik. Lalu ibunya berasal dari Champa, Kamboja. Ia datang ke Indonesia sekitar tahun 1440 dan mulai menetap di daerah Ampel Denta yang sekarang menjadi ibu kota Surabaya. Lalu ada metode dakwah yang diterapkan oleh beliau. Yang pertama, mendirikan pesantren di Ampel sebagai pusat pendidikan Islam. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan kultural dan sosial. Lalu berdakwah lewat pendidikan, pernikahan, dan kerjasama dengan para tokoh lokal. Lalu beliau juga aktif membina para wali muda, termasuk Sunan Giri dan Sunan Bonang. Lalu ada ajaran dan pengaruh dari beliau, yaitu yang pertama menekankan tauhid, syariat Islam, dan akhlak mulia. Lalu yang kedua mengajarkan kesederhanaan, disiplin, dan pentingnya ilmu agama Islam bagi kehidupan. Lalu dakwahnya melahirkan generasi ulama besar yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Lalu ada wafat dan tempat dimakamkannya beliau. Beliau wafat sekitar tahun 1481 Masehi dan beliau dimakamkan di kompleks Makam Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Lalu di sini ada peninggalan dan warisan yang ditinggalkan oleh Sunan Ampel. Yang pertama, pesantren Ampel sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam tertua di Jawa. Lalu yang kedua, membentuk jaringan wali dan santri sebagai penyebar agama Islam. Yang ketiga, pengaruhnya sangat kuat dalam sistem pendidikan pesantren di Nusantara. Dan ada kesimpulan, yaitu Sunan Ampel adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa melalui pendidikan, akhlak, dan pembinaan generasi penerus, dan ia dikenal sebagai guru para wali dan peletak dasar sistem pesantren di Indonesia. Sunan Giri, nama aslinya itu Raden Paku. Beliau juga dikenal sebagai Ainul Yakin. Ia adalah putra dari Maulana Ishak dan murid dari Sunan Ampel. Ia juga merupakan menantu Sunan Ampel dan teman dekat Sunan Bonang. Sunan Giri lahir di Belambangan, Banyuwangi. Lalu belajar agama di pesantren Ampel dan Pasai, Aceh. Lalu metode dakwah diterapkan oleh Sunan Giri, yaitu mendirikan pesantren Giri di daerah Gresik yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Lalu menggunakan pendidikan, pengaruh politik, dan seni permainan anak-anak seperti jelungan dan jamuran. Aktif dalam penyebaran Islam keluar Jawa seperti Madura, Sulawesi, Lombok, dan Nusa Tenggara. Lalu ada ajaran dan pengaruhnya. Yang pertama, menekankan tauhid, syariat, akhlak, dan kepemimpinan Islam. Sangat berpengaruh secara politik dan keagamaan.
bahkan dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik umat Islam saat itu. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama dan tokoh penyebar Islam di berbagai daerah. Lalu wafat dan makam beliau. Beliau wafat sekitar tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Makamnya masih ramai diziarahi hingga kini, yaitu Sunan Bonang yang bernama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan cucu dari Sunan Gresik. Ia lahir di Ampel, Surabaya, sekitar pertengahan abad ke-15. Sejak kecil, ia sudah belajar agama dari ayahnya dan juga berguru ke berbagai ulama, termasuk ke wilayah Pasai. Lalu ada metode dakwah yang diterapkan oleh beliau. Sunan Bonang dikenal sangat cerdas dan inovatif dalam berdakwah. Ia juga menyisipkan pesan-pesan dakwah melalui tembang-tembang seperti Tombo Hati yang masih populer hingga kini. Dakwahnya halus, menyentuh hati, dan mudah diterima masyarakat yang saat itu masih kuat dengan tradisi ajaran Hindu-Buddha. Wafat dan tempat dimakamkannya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat sekitar akhir abad ke-15. Lalu makamnya berada di Tuban, Jawa Timur, dan hingga kini menjadi tempat ziarah yang banyak peziarahnya dari berbagai daerah di Nusantara. Sunan Derajat memiliki nama asli yakni Raden Kosim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Ia lahir di Ampel, Surabaya dan kemudian berdakwah di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat wafat sekitar abad ke-16. Beliau dimakamkan di daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur, dan makamnya tersebut menjadi salah satu destinasi ziarah Wali Songo. Ajaran ataupun peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunan Derajat adalah yakni menekankan amal, kepedulian sosial, dan akhlak mulia. Ia mengajarkan 7 ajaran utama yang disebut pitulungan, yakni seperti membantu mengangkat barang berat, memberikan nasihat, kemudian memperkuat iman, dan juga menolong yang lemah. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang nama aslinya Raden Said Putra Adipati Tuban. Saat ia muda, ia dikenal sebagai perampok yang merampas harta orang kaya untuk diberikan kepada rakyat miskin. Sunan Kalijaga meninggal pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka, sekitar 17 Oktober 1592 Masehi. Sunan Kalijaga dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Sunan Kalijaga memiliki pengaruh besar dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam penyebaran Islam melalui pendekatan budaya. Ia menggunakan seni dan kebudayaan Jawa seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Pegunungan Muria, dekat Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau putra dari Sunan Kalijaga dan merupakan menantu Sunan Kudus. Sunan Muria dimakamkan di Gunung Muria dan makamnya menjadi tempat ziarah yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi. Sunan Muria memiliki pengaruh yang besar dalam pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatannya yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, beliau tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya seperti pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Sunan Muria juga menggunakan kesenian dan tradisi Jawa dalam berdakwah, sehingga ajarannya mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Sunan Kudus yang bernama Syekh Jafar Shodiq merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dan termasuk dalam jajaran Wali Songo. Ia adalah putra dari Sunan Ngudung dan cucu dari Sunan Ampel melalui ibunya Syarifah, menjadikannya berasal dari garis keturunan ulama besar. Sejak kecil, Sunan Kudus tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kuat, sehingga ia menguasai berbagai ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, serta ilmu umum seperti logika dan filsafat. Ia dikenal sebagai ulama cendekia yang bijaksana dan toleran dalam menyebarkan ajaran Islam.
Wilayah dakwah Sunan Kudus berpusat di Kudus, Jawa Tengah, di mana ia membangun Masjid Menara Kudus sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. Masjid ini memiliki estetika yang menggabungkan unsur budaya Hindu-Buddha yang dengan Islam sebagai bentuk strategi dakwah yang toleran dan inklusif terhadap masyarakat lokal. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kudus menerapkan pendekatan akulturatif, yakni menyamakan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa. Salah satu bentuk toleransinya adalah melarang umat Islam menyembelih sapi secara terbuka untuk menghormati kepercayaan umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah merupakan salah satu tokoh penting dalam jajaran Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Banten. Ia dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan berbasis nilai-nilai keislaman. Berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki keturunan Arab Saudi, Syarif Hidayatullah tumbuh sebagai seorang ulama dan pemimpin yang visioner. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah dan pendekatan spiritual, tetapi juga melalui pendidikan biasa. Ia mendirikan berbagai pesantren dan pusat pendidikan Islam yang kelak menjadi cikal bakal berkembangnya sistem pendidikan Islam di Indonesia. Metode dakwah yang ia gunakan sangat menekan pentingnya ilmu agama, akhlak mulia, dan penghormatan terhadap budaya lokal, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pelopor dakwah yang berbasis pendidikan dan kelembagaan, menjadikan proses penyebaran Islam berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Peran aktifnya dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam turut memberikan pengaruh besar dalam membentuk tatanan sosial keagamaan masyarakat Jawa Barat. Kesimpulan dari kisah Wali Songo adalah Wali Songo memperkokoh pondasi pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran berbasis komunitas, mengembangkan metode pengajaran inklusif yang dapat dimanfaatkan dengan kesenian tradisional seperti wayang dan gamelan untuk memudahkan pemahaman siswa, menanamkan nilai toleransi, musyawarah, dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan karakter, membangun jaringan ulama yang memperkuat silaturahmi antar pesantren, serta transfer ilmu ke seluruh Nusantara dan mengintegrasikan kearifan budaya Jawa ke dalam kurikulum lokal sehingga materi ajar menjadi lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat. Sekian kisah Wali Songo yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.